Engkau bagai air yang jernih. Musik pop Melayu Indonesia masih dibilang rendahan di saat musik pop Melayu dari negeri jiran masih merajalela di dunia penikmat musik Indonesia. Kini mereka, band Indonesia buktikan mampu bertahan bahkan sampai bisa sukses hingga saat ini. Teman-teman semua, kini saya kasih tahu pada zamannya di saat itu band asal Malaysia ini sangat merajalela di Indonesia dan menjadi nomor satu yang paling top di Indonesia. Halo teman-teman semua, sahabat. Oke, tren musik setiap dekade selalu punya cerita masing-masing ya. Dan sukses tidak munculnya pop Melayu menjadi salah satu penanda pentingnya industri musik Indonesia di dekade 90-an sampai 2000-an. Aku sungguh masih sayang padamu, jangan sampai sangat berharga dirimu bagiku. Oke, kita flashback bagaimana band-band di Indonesia bisa bermunculan. Cerita singkat saja ya. Lahirnya Peter Pan dengan musik yang sangat sederhana dan tidak begitu mewah. Kontur melodi vokal yang khas juga dikenal dengan sebutan cengkok menjadi benang merah yang menghubungkan dua gelombang serbuan pop Melayu. Jadi di kala itu pop Melayu band sangat menjadi patokan asal Malaysia. Oke, ada beberapa. Untuk gelombang pertama adalah ekspansi tenaga band asing negeri jiran diawali dengan lagu Isabella dari Search dan Suci Dalam Debu yang dimiliki iklim di awal dekade 90-an. Dan terus berjalannya waktu berlanjut di pertengahan era 90-an lewat kemunculan Selain dikenal dengan lagu Gerimis Mengundang dan band Exis yang mengecap popularitas lewat lagu Mencari Alasan. Mencari sebab. Dan yang ke bagian gelombang keduanya dimulai lewat kemunculan band-band asli Indonesia. Ya, teman-teman juga tahu pasti Indonesia yang sukses serta band-bandnya yang diawali dengan kemunculan band Raja pada tahun 2004. Aku mencintaimu. Lalu berturut-turut hadir dimulai dari Charlie band ST12 sampai band yang bayarannya sangat tinggi ya kini fokus di dunia filman atau sinetron stripping, sinetron religi ya, band Wali. Setiap tahun viralnya punya cerita yang sama-sama masuk dalam daftar airplay paling sering diputar di radio dan televisi. Dan kalian tidak akan menyangka pada masa itu band-band ini dikritik sebagai musik rendahan. Karena hampir semuanya tampil seragam lewat perpaduan aransemen slow rock yang cenderung mendayu-dayu serta deretan lirik yang tidak jauh dari urusan masalah hati, percintaan atau patah hati. Oke, dan selanjutnya dalam perjalanan khususnya Peter Pan adalah band Indonesia yang juga meletakkan dasar baru tentang pop Melayu saat pertama kali hadir lewat album Taman Langitnya pada tahun 2003. Mimpi yang sempurna diawali oleh Dan Satu dan Bintang itu sangat pop Melayu sekali ya. Ariel CS perlahan mengisi deretan pasal lewat jalan lagu yang aransemennya lebih sederhana ditimbang lagu-lagu atau lirik dan aransemen dibanding band Sheila on 7, Padi, dan pastinya sang legend Dewa 19 yang saat itu mendominasi tinggi saat Sheila on 7 limbung ke album Pejantan Tangguh dan sangat sibuk menambah lubang setelah personilnya hengkang. Lalu Dewa 19 mulai tenggelam di saat isu domestik dan kenarsisan akut dari Ahmad Dhani. Jadi narsis itu bisa akut gila. Saat itu Peter Pan meringkas dan tak terbendung. Mereka mampu memadukan gaya dan kearifan lokal yang pastinya lewat vokal yang khas dari Ariel Peter Pan, sang vokalis. Dengan gaya beda, Ariel mampu membuat semuanya menenggelamkan musik-musik Melayu Malaysia dengan gaya yang Ariel punya. Pria kelahiran Pangkalan Berandan ini lalu menjelma menjadi role model. Jadi bukan hanya ngeband dan vokalis yang satu ini membuat penampilan yang beda lewat dirinya.
Lewat vokalnya yang tebal dan teknik menyanyinya beda dan jadi ciri khas saat bernyanyi, gaya rambutnya pun menjadi tren. Satu lagi, sampai matanya Ariel ini yang disayu-sayukan dan mulutnya tidak terbuka saat bernyanyi, serta artikulasi yang kurang jelas. Justru hal itu menjadi daya tarik yang membuat band-band di Indonesia semuanya berpatokan kepadanya.